Storytelling pun juga ada tekniknya. Dan di sini dengan video yang cukup singkat 30 detik, 30 detik, Mas Aji Saputro menggambarkan sebuah teknik. Balik lagi di channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga suli suara, channel Bimoki. Kita mangapin buayanya dulu, tanda dimulainya. Dengar bareng Bimoki episode ke-10 di penghujung akhir tahun 2024 ini. Semoga voice people sehat selalu, rezekinya banyak, dihindarkan dari segala penyakit. Amin, 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 amin. Oke, jadi kita akan seperti biasa, kita akan melihat 3 karya voiceover yang sudah diupload dengan hashtag Dengar Bareng Bimoki. Sudah ada @dimpos_sinaga, ada @saputroaji, dan ada @raffi_shop. Ini kayaknya dari TikTok ya. Yang dari TikTok yang mana, Cil ya? Ada 2 ya dari TikTok ya. Jadi kamu boleh upload di Instagram ataupun di TikTok, guys. Gitu. It's okay, nggak apa-apa. Langsung aja kita mulai. Dengar bareng di episode 10 ini dari video @raffi_shop. Let's go. Butuh keseriusan, fokus untuk sebuah keberhasilan. Menjaga kualitas itu penting. Pinang Raya, pinang berkualitas nomor 1 dari suburnya tanah Sumatera Barat. Asik. Padat, singkat, jelas. 21 detik videonya. Ini video tentang lu tahu buah pinang, Sil? Gue baru tahu bisa dikeripikin begini nih. Gak tahu dikeripikin atau diapain sih nih. Pinang Raya, pokoknya pinang lah dia. Rani dari Sumatera Barat ya. Oke, dari jenis videonya dan backsound yang dipilih biasanya tuh kan buat iklan-iklan yang manly banget gitu ya. Kalau nggak deodoran atau minuman energy drink, pokoknya produk-produk pria yang sudah cukup mature lah dari segi demografinya atau SS-nya di 25-35 lah umurnya, atau bahkan 40 tahun gitu. Jadi memang kalau backsound seperti ini tuh butuh power gitu ya, butuh teknik. Sebenarnya nggak usah tone suara deep, tapi di sini Mas Raffi sudah mencoba untuk pakai teknik tone suara deep. Dan yang paling gue suka di video ini adalah intonasinya nggak terlalu bermain kayak iklan-iklan hard sell, karena memang di video-video yang tipikal kayak gini itu tuh cukup flat dari segi intonasi, dan pacingnya saat ngomong itu nggak cepat-cepat banget. Misalnya ya, untuk lelaki yang super sibuk di Jakarta, kebutuhan akan bau badan menjadi alasan nomor 1. Kayak gitu-gitulah intinya. Jadi ada sedikit misteriusnya, dan ini Mas Raffi sudah mencoba mengeluarkan suaranya dengan power yang oke, lalu emphasizingnya di beberapa titik-titik yang oke. Dan yang paling gue suka adalah di part terakhir saat menjelaskan ini tuh produk apa, mereknya apa, powernya ditambahin tapi nggak terlalu teriak dan ditambahin smiling voice-nya. Kita dengar dari awal ya, langsung. Butuh keseriusan, fokus untuk sebuah keberhasilan. Menjaga kualitas. Butuh keseriusan, fokus untuk sebuah keberhasilan. Nah, di part awal ini mungkin Mas Raffi dikurangi sedikit lagi aja smiling voice-nya, jadi kelihatannya tuh kedengerannya tuh nggak senyum, jadi lebih flat lagi, lebih misterius lagi, lebih manly lagi, lebih macho lagi. Suara desah-desahnya, husky-husky-nya udah terdengar sih. Kalau mau tahu teknik power itu apa, coba lihat di video-video sebelumnya, udah sedikit banyak gue jelaskan lah tentang teknik power yang ada di voiceover. Lanjut. Untuk sebuah keberhasilan, menjaga kualitas itu penting. Jaga kualitas itu penting. Oke. Pinang Raya. Nah ini maksudnya, langsung masuk ke produknya kan, Pinang Raya. It's okay, nggak apa-apa, lebih di emphasize lagi, lebih ditambahin lagi powernya, dan sedikit baru ada smiling voice-nya. Pas nih. Pinang berkualitas nomor 1 dari suburnya tanah Sumatera Barat. Mungkin di part terakhir ini agak sedikit nggak kepatah-patah lah ya. Jadi izin mungkin bisa Pinang berkualitas nomor 1 dari suburnya tanah Sumatera Barat. Jadi pemenggalan yang nggak yang nomor 1 dari suburnya tanah Sumatera Barat. Mungkin bisa lebih alunin lagi gitu. Nomor 1 dari suburnya tanah Sumatera Barat. Salah kayak gitu.
Kalau ini kan agak ke patah-patah gitu ya. Nomor 1 dari suburnya tanah Sumatera Barat. Tapi overall oke. Suka nih karakter suaranya juga. Sebenarnya masih ada sedikit logatnya tapi nggak masalah. Yang penting teknik voice overnya yang kita bedah di sini. Power, emphasizing, tone suara yang nggak terlalu up. Lalu yang paling penting adalah speed reading. Dalam hal ini adalah pacing. Berbicaranya nggak begitu cepat. Karena kalau cepat untuk modelan kayak gini akan sedikit hilang lah esensinya. Oke, itu tadi dari Pinang Raya dari Sumatera Barat. @Raffi_shop. Kita lanjut di video kedua episode Dengar Bareng Bimoki 10. Meski sudah ada vaksin, jangan kendor, tetap jaga jarak. Sekali lagi, jangan kendor, tetap jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oke. Ini kayaknya zaman-zaman Covid ya. Jujur gue juga lupa nih iklannya dari Bear Brand tayangnya kapan, tapi dan nggak tahu gitu pastinya treatment dari iklan ini tuh apa, apakah seperti pengumuman kan, meski sudah ada vaksin, jangan kendor, tetap jaga jarak. Sekali lagi, jangan kendor, tetap jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Mungkin treatmentnya seperti itu, tapi kalau mau dieksplor lagi untuk dijadikan bahan latihan voiceover, karakter iklan seperti ini dengan backsound seperti ini bisa dimacam-macam ini. Meski sudah ada vaksin, misalnya gitu ya. Meski sudah ada vaksin, jangan kendor, tetap jaga jarak. Sekali lagi, jangan kendor, tetap jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Garis bawah kalau memang mau jadikan ini video latihan voiceover. Cuman kalau video-video iklan yang sudah tayang seperti ini biasanya treatmentnya sudah ada dari agensi atau kliennya gitu. Tapi dari Mas Dimpo Sinaga ini cukup unik nih suaranya. Kita dengerin sekali lagi ya, cuma 15 detik kok. Meski sudah ada vaksin, jadi berat tapi ada smiling voice-nya gitu ya. jangan kendor, tetap jaga jarak. Sekali lagi, jangan kendor, tetap jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Oke. Gue gak akan bicara intonasi karena balik lagi tadi udah gue jelaskan. Mungkin bisa dieksplor lebih banyak kalau mau jadikan latihan, mumpung juga 15 detik. Tapi yang jadi catatan mungkin di sini kalau mau pakai tone suara deep aja. Tapi kalau mau dibulet-buletin, kedengeran nih kayak dibulet-buletin gitu suaranya ya. Meski sudah ada vaksin, nah beda tuh sama deep voice tapi pakai smiling voice. Meski sudah ada vaksin sama meski sudah ada vaksin, kalau deep voice pakai smiling voice jadi jangan kendor. Nih, bentuk mulutnya tuh kalau kedengerannya begini jadi agak maju gitu, ditahan di sini. Bentuk rahangnya dan mulutnya. Jangan kendor, tetap jaga jarak. Sekali lagi, jangan kendor, tetap jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Nah, itu dia ya. Itu aja sih paling notesnya. Kalau memang mau pakai tone suara deep aja sekalian, tapi jangan yang diginiin gitu karena kedengeran gitu. Cukup menarik nih karakter suaranya Mas Dimpo Sinaga. Lucu, smiling voice-nya kejaga dari depan sampai belakang walaupun pakai deep voice ya. Itu aja mungkin. Kita lanjut di video terakhir di episode Denger Bareng Bimoki yang ke-10 ini dari @Saputro Aji. Hei jagoanku, kamu pasti sudah senang ya di Taman Surga sana. Gak terasa sudah 3 tahun berlalu. Oh iya, kamu dapat salam dari adikmu Aisyah. Apa? Hari apa? Aisyah, Nanan. Ini izin ya kalau mungkin ini anak pertamanya Mas Aji Saputro ya, bener ya Saputro Aji ya. Turut berduka sebelumnya ya Mas ya. Kehilangan memang sesuatu yang tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi kita tidak bisa berharap sebuah kehilangan itu hilang dalam memori kita atau dari benak kita. Begitupun kalau misalnya kita dihilangkan ingatannya secara sengaja, tapi batinnya juga pasti akan masih ada. Tapi izin ya Mas ya, saya coba mereview
teknik voiceover dari video ini gitu. Sedih sebenarnya saya juga melihat videonya gitu ya. Ini bentuk apa ya sebenarnya, ini mungkin ya izin kalau saya so tahu gitu, tapi ini mungkin bentuk sebuah keikhlasan, gambaran keikhlasan dari Mas Aji Saputro akhirnya membuat konten simple seperti ini dengan teknik voiceover yang anomalinya justru jadi merepresentasikan sebuah bukan lagi ke ya sedih sih, pasti sedih ya, tapi lebih ke mengikhlaskan dan kerinduan sebenarnya ya, kerinduan. Jadi yang keluar adalah apa yang biasanya kita keluarkan, apa yang biasanya kita lakukan sama orang-orang terdekat kita. Nah, dari segi teknik voiceovernya Mas Saputro Aji ini, Aji Saputro di videonya Aji Saputro ya Mas Aji izin, ini langsung menggunakan teknik voiceover giggling yang sebenarnya untuk teman-teman voiceover yang baru belajar voiceover tuh susah tuh giggling tuh. Jadi teknik giggling tuh adalah teknik memberikan ketawa-ketawa di sebelum kalimat, di sesudah kalimat, atau bahkan di tengah-tengah kalimat. Ya ini yang dilakukan sama Mas Aji di awal videonya gitu ya. Kita denger lagi. Hei jagoanku, Hei jagoanku, kamu pasti sudah senang ya di taman surga sana. kamu pasti sudah tenang ya di taman surga sana. Gak terasa sudah 3 tahun berlalu. Gak terasa sudah 3 tahun berlalu. Oh iya, kamu dapat salam dari adikmu Aisyah. Apa? Hari apa? Haikah? Nanan. Ya, storytelling pun juga ada tekniknya. Dan di sini dengan video yang cukup singkat 30 detik, 30 detik, Mas Aji Saputro menggambarkan sebuah teknik voiceover yang sangat natural, sangat amat natural, yang mungkin kalau saya dapat peran dalam hal ini, skenarionya adalah skripnya kehilangan seorang yang sebenarnya masih ada di dunia, mungkin nggak bisa senatural ini. Ini kan oke, sedih mungkin bisa kita coba belajar voice actingnya. Seneng, gampang lah. Menggambarkan sebuah keikhlasan itu yang cukup susah, dan nggak banyak-banyak sih. Saya cukup suka dengan teknik giggling yang dipakai di depannya, yang sudah menjadi sebuah hook ya kalau di konten gitu, dan menjadi sebuah hook saat kita memberikan ya reverse psikologi sebenarnya. Hei jagoanku, kamu pasti sudah tenang ya di taman surga sana. Gak kerasa, sudah tidak tahu. Aku aja mencoba meniru kayak gak natural gitu dapetinnya. Ini kondisi yang cukup susah ya untuk orang yang belajar voice acting. Tapi keren Mas Haji, karena memang balik lagi voiceover adalah memberikan nyawa ke dalam tulisan, bukan membacakan tulisan sesuai pesanan aja. Soulnya sudah ada di sini. Kerasa nyampe. Ya, ngobrol bersama almarhum di sini ya, berarti ya abang jagoan nih, Bang Mirza di sini. Oke, terima kasih untuk Mas Raffi, Mas Aji, dan Mas Dimpos Sinaga yang sudah mengirimkan videonya atau menambahkan di videonya hashtag denger bareng Bimoki. Singkat-singkat ya video di episode 10 ini, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah masukan atau saran atau ya review lah, namanya kita review bareng, belajar bareng. Untuk kamu yang mau di review juga hasil karya voiceovernya, jangan lupa sertakan hashtag denger bareng Bimoki di video yang sudah kamu upload. Gak usah bikin video lagi gak apa-apa, kalau mau bikin video lebih gak apa-apa lagi. Terima kasih yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa like, komen juga, dan share pastinya. Kalau ada channel YouTube yang ngebahas seputar dunia voiceover dan juga sulis suara di channel Bimoki. Subscribe jangan lupa. Bye-bye.